Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Sistem Operasi, pertemuan ke-7. Kali ini kita akan membahas File Transfer Protocol atau FTP. File Transfer Protocol adalah suatu protokol internet yang digunakan untuk urusan pengiriman data dalam jaringan komputer, seperti misalnya upload dan download file yang dilakukan oleh FTP client dan FTP server. Perbedaan dari FTP server dan FTP client sendiri, FTP server merupakan server yang bertugas memberikan layanan pengiriman atau tukar-menukar data kepada FTP client. Dengan syarat, FTP client harus meminta atau request terlebih dahulu kepada FTP server. Sedangkan untuk FTP client merupakan komputer atau perangkat yang meminta layanan tukar-menukar data kepada FTP server. Setelah terkoneksi dengan FTP server, FTP client dapat melakukan proses download, upload, dan lain sebagainya yang sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh FTP server sebelumnya. Contoh-contoh aplikasi FTP client di sini ada FileZilla, CyberDuck, dan Qt FTP. Untuk pertemuan kali ini kita akan menggunakan FileZilla. Nah, fungsinya sendiri itu apa? Jadi, kita dapat melakukan pertukaran file antar komputer dengan mudah, walaupun filenya besar. Jadi, kemudian bagi pemilik website, dengan adanya FTP, mereka dapat melakukan backup website mereka dengan mudah. FTP menyediakan transfer data yang reliable dan efisien, karena setiap pengguna tidak memerlukan tahapan-tahapan yang rumit untuk memperoleh suatu file atau mentransfer suatu file. FTP memfasilitasi tiap pengguna untuk melakukan transfer data secara dua arah. Artinya, jika FTP digunakan dalam sebuah perusahaan, maka setiap pemimpin perusahaan mampu mengirimkan file kepada karyawannya dan sebaliknya dengan menggunakan server yang sama. Proses perpindahan data tidak akan hilang walaupun sambungan terputus. Transfer data atau file dapat dilakukan dengan mudah dan terorganisir. Untuk langkah-langkah konfigurasinya, saya akan langsung mempraktikannya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah settingan network adapter pada mesin virtual yang telah kita buat. Jadi sebelumnya itu kita menggunakan NAT atau NAT. Nah, sekarang kita ubah, kita pakai bridge adapter, kemudian kita pilih adapter yang kita pakai. Di sini saya pakai Realtek RTL 8188. Untuk setiap PC kemungkinan beda. Jadi disesuaikan saja. Jika sudah, tekan OK, lalu jalankan virtual mesinnya. Maka virtual mesin yang sudah kita buat, mesin virtual yang sudah kita buat, dia akan mendapatkan IP dalam satu jaringan dengan PC yang kita pakai. Secara otomatis juga dia akan memberikan akses internet. Kalau belum, bisa disetting via network di PC-nya masing-masing. Oke, setelah masuk ke dalam Linux-nya, kita akan menginstal VSFTPD. Buka seperti biasa, kita buka terminalnya. Oke, maaf ya lama karena berat jalanin emulasi sama rekam videonya. Oke, setelah terminalnya terbuka, kita ketikkan sudo apt get install vsftpd. Kemudian masukkan password usernya. VSFTPD itu adalah suatu perangkat lunak untuk server FTP. Oke, di sini kecepatannya tergantung kecepatan internet masing-masing. Kalau misalkan lama, berarti internetnya kurang cepat. Begitu untuk proses instalasinya. Setelah selesai,
kita copy dulu file konfigurasinya, jadi kalau ada masalah kita bisa pakai backupan yang sebelumnya. Sudo copy /vsftpd.conf. Oke, setelah kita copy datanya, kita bisa edit data vsftpd ini, konfigurasinya sudo nano Oke, di sini bisa disesuaikan saja, disamakan dengan yang ada di video ini. Yang di video ini sudah di setting, jadi bisa diikuti saja kalau misalkan berbeda. Ada kok di PPT juga. Kalau sudah ini di save, Ctrl Exit. Oke, setelah file konfigurasinya diubah sesuai kebutuhan, kita restart vsftpd-nya ini menggunakan sudo systemctl restart vsftpd. Jika sudah di restart seperti ini, kita akan menambahkan user baru. Jadi untuk apa user baru ini? Ini user untuk mengakses FTP-nya nanti. Kita bisa akses sebetulnya pakai user yang sekarang kita buat, tapi kita buat user baru aja. Add user labcom, passwordnya diisi sesuai keinginan. Kemudian nanti kita diminta untuk memasukkan data lengkap. Ini bisa dikosongkan, enter saja langsung semuanya. Kemudian tekan masukkan Y untuk mengonfirmasi. Oke, setelah user dibuat, kita akan pindah akses ke user tersebut. Kita pakai perintah su, pindah su, nama usernya labcom, kemudian masukkan password dari akun yang tadi udah kita buat, user yang udah kita buat. Nah, kalau di sebelah kiri ini udah labcom@ubuntu, bukan ubuntu@ubuntu, berarti kita sudah pindah ke usernya yaitu labcom. Sekarang di sini kita harus buat directory baru untuk menyimpan tempat penyimpanan, directory untuk penyimpanan upload file yang akan disimpan di server FTP-nya. mkdir/home/labcom/upload. Setelah folder uploadnya dibuat, kita kembali lagi ke user Ubuntu, exit. Di sini kita sudo chmod 555 untuk mengubah si directory labcom, home-nya labcom, agar tidak terjadi error. Kalau misalkan nggak diubah, nanti ada error. Makanya diubah dulu. 555 itu berarti dia bisa baca dan eksekusi, tapi nggak bisa nulis. Jadi data yang udah ada itu nggak bisa ditulis lagi. Kita sudah ubah hak aksesnya. Kali ini kita akan membuat sebuah file baru untuk mengetes apakah FTP server yang kita buat itu sudah bisa digunakan apa belum. Sudah bisa digunakan untuk mengupload data atau mengunduh data belum. Caranya, kita ketikkan -c kutip 2 echo, ini test file, akan disimpan ke home ubuntu /test file. Bisa kita cek dengan ls-la. Nah, di sini sudah ada test file rw/r. Jika sudah seperti ini, persiapannya sudah siap. Sekarang kita cek IP dari mesin virtual ini, mesin virtual yang berjalan dari Ubuntu-nya.
Kita cek IP-nya dengan if config. Di sini didapatkan bahwa IP saya ini 192.168.100.41. Kita install dulu FileZilla-nya. apt sudo apt get install FileZilla. Oke, proses instalasi FileZilla-nya sudah selesai. Kita coba cek di show application, harusnya di sini ada. Nah, ini sudah diinstal ya FileZilla-nya. Sekarang kita akses FileZilla-nya. Nah, pada bagian host kita masukkan IP yang tadi kita dapat dari if config 192.168.100.41. Username-nya sesuai dengan yang sudah tadi kita buat menggunakan fungsi add user lab.com. Passwordnya sesuai dengan password yang kita inputkan sebelumnya. Untuk port ini bisa dikosongkan. Oke, di sini ada peringatan. Peringatan ini memberitahu bahwa FTP server ini tidak aman, tapi untuk saat ini tidak apa-apa karena penggunaannya sendiri dia lokal, hanya untuk yang dalam satu jaringannya aja. Bisa kita klik OK. Nah, di sebelah kiri, di kolom sebelah kiri, ini merupakan FTP kliennya. Di sebelah kanan, ini merupakan FTP dari servernya. Tadi kita sudah buat directory upload. Misalkan di sini saya mau mengupload data yang tadi sudah saya buat, test file. Nah, ini test file, kita klik kanan, kemudian pilih upload. Maka nanti di sini akan ada notifikasi juga bahwa semua file telah ditransfer dengan sukses. Bisa dicek bahwa di directory upload sekarang ini ada sebuah file dengan nama test file. File ini bisa diunduh dengan cara klik kanan kemudian pilih download. Nah, ini saya bedain aja namanya. Misalkan test file 2. Nah, ini ada. Oke. Dengan begini maka FTP server ini sudah berjalan walaupun masih dalam keadaan tidak aman, insecure tadi. Untuk mengakses FTP ini, cara aksesnya itu banyak. Selain menggunakan FileZilla, tadi ada CyberDuck, ada Qt FTP, ada juga kita bisa akses langsung via terminal, bisa juga diakses via File Explorer atau via browser, itu juga bisa. Contohnya seperti ini. Di sini saya akan mengakses FTP server yang tadi telah dibuat dari PC saya, bukan dari virtual mesinnya, melalui browser. Kita bisa ketikkan FTP // kemudian ketikkan IP-nya. Nah, kita akan diminta akses sama seperti tadi menggunakan FileZilla. Kita masukkan saja username-nya sesuai dengan yang tadi dibuat dan passwordnya juga sesuai dengan yang tadi dibuat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada folder upload. Di dalam folder ini kita bisa lihat bahwa terdapat file yang sudah tadi kita upload. Kita bisa download juga file ini dengan cara klik aja datanya. Nanti dia otomatis download. Nah, kalau misalkan kelemahannya dari browser kayak gini, kita nggak bisa upload data. Kita cuma bisa download aja, jadinya cuma bisa ngambil. Kalau mau upload juga pakai klien lagi, aplikasi klien lagi. Seperti itu. Untuk video kali ini telah selesai. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.